Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kelimpahannya yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan dengan kita memuji Tuhan, Tuhan pulihkan. Thank
wabah yang melanda seluruh dunia ini. Dan kami rindu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu tercurah bagi bangsa kami, bagi kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau Tuhan melandaskan setiap apa yang kami lakukan untuk hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami mau Tuhan Engkau urapi kami satu persatu, sehingga apapun yang kami perbuat, semua itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Seperti kami membawa bangsa kami Tuhan, demikian kami juga membawa hati kami untuk dapat Engkau ubahkan, Engkau pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus melihat bahwa jemaat Korintus kaya akan berbagai macam talenta. Tetapi dalam ayat 1 bisa kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Rasul Paulus malah menyebut mereka sebagai manusia duniawi. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Mereka belum dewasa secara rohani. Dan penyebabnya adalah pada ayat ketiga, bisa kita lihat bahwa penyebabnya adalah iri hati dan perselisihan di antara mereka. Muncul sebuah arogansi kelompok yang saling membanggakan diri, yaitu golongan Paulus ataukah golongan Apolos ataukah golongan Kefas ataukah golongan Kristus. Masalah tersebutlah yang membuat mereka menjadi terpecah, akan membawa perpecahan di antara mereka. Dan ini menjadi salah satu sebuah tantangan, sebuah topik besar di dalam surat Korintus ini. Dan untuk mengatasi perselisihan tersebut, Rasul Paulus menasihati supaya jemaat tidak fokus pada manusia, tetapi kepada Allah. Dan Paulus juga kembali mengingatkan bahwa tentang status orang percaya di hadapan Allah, baik dirinya, rasul lain, ataupun orang-orang Korintus hanyalah alat bagi Tuhan atau kawan sekerja.
tugas utama kita semua adalah memuliakan Allah lewat pelayanan, lewat pekerjaan, bukan memuliakan diri sendiri. Permasalahan utama di dalam pelayanan dimanapun, di gereja, di lingkungan, ataupun di tempat kerja atau yang lain, bukanlah sebuah kekurangan talenta dan pelayan Tuhan. Ada sebuah perkara yang serius dan kerap terjadi di sini, yaitu perselisihan dengan mendatangkan potensi sebuah perpecahan. Kesombongan dan iri hati masihlah contoh kesombongan dan iri hati dari para jemaat yang ada di Korintus ini, itu masih layak untuk kita dapat renungkan di dalam konteks pelayanan kita pada saat hari ini. Dan kita bisa mendapatkan obat penawarnya, yaitu hanya satu, adalah kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan Allah. Kita bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi kemuliaannya. Kita mungkin sulit untuk menyelesaikan seluruh perselisihan di dalam pelayanan, namun paling tidak biarlah kita berupaya agar tidak menjadi bagian dari pusara pertengkaran itu. Kita bisa belajar untuk menahan diri, karena di dalam sebuah perpecahan, di dalam pelayanan itu ada kerugian besar. Kerugiannya besar itu siapa? Bagi tubuh Kristus. Mari masing-masing dari kita ambil bagian di dalam tanggung jawab kita, terutama di dalam pelayanan kita di rumah sakit ini. Kita ciptakan persekutuan yang hidup, kita ciptakan persekutuan yang indah, yang saling menguatkan, saling menolong, bukan saling menjatuhkan, agar kita bisa berdiri bersama, bergandengan bersama, saling menopang, agar pelayanan kita ini bisa kokoh, kuat, dan mulia. Tinggalkanlah rasa iri hati dan dengki, perselisihan, pertengkaran yang akan membawa kita kepada perpecahan. Kalau kita sampai terpecah, sampai berselisih, kita akan sulit untuk mencapai sebuah tujuan bersama demi kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ambil saat itu kita. Biarlah kami dapat belajar untuk memahami apa yang telah Tuhan berikan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dengan kerendahan hati kami dapat mengerti dan memahami bahwa kami adalah alat-alat-Mu. Biarlah kami semakin Engkau melengkapi dengan talenta yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah masing-masing dari kami Tuhan saat ini memiliki kerendahan hati untuk tidak memiliki rasa iri hati, kedengkian, kesombongan yang akan menghancurkan kesatuan di dalam pelayanan kami di rumah sakit ini teristimewa Tuhan. Dalam kami menghadapi permasalahan yang begitu pelik Tuhan, bencana seluruh, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, kami hanya ingin meyakini, kami hanya ingin beriman bahwa Engkau senantiasa selalu menyertai rumah sakit ini. Dan biarlah kami pribadi lepas pribadi, kami boleh memegang teguh bahwa Tuhan, inilah kami, perlengkapilah kami Tuhan di dalam kami menghadapi setiap permasalahan di dalam unit pelayanan kami di rumah sakit ini.
Biarlah kami selalu berpegang bahwa Tuhanlah pemersatu kami. Tuhanlah yang menyatukan kami di sini. Tolong kami ya Bapa, pada hari ini kami hanya manusia biasa dan kami memerlukan Engkau Tuhan. Dalam setiap hal yang kami lakukan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu menopang kami. Biarlah tidak ada perpecahan Tuhan dalam pelayanan kami di rumah sakit ini. Pulihkan kami, perbarui hati kami hari lepas hari. Dan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang akan selalu bisa mendengar apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami juga ingin membawa saudara-saudara kami, anak Gracela, putri dari Ibu Esram, serta Bapak Kadok Imam, ayah dari Ibu Febri, yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan, Kau pulihkan mereka, Kau kembalikan kondisi kesehatan mereka seperti sedia kala. Dan kami juga turut berbahagia Tuhan untuk saudara kami yang saat hari ini berulang tahun, yaitu Ibu Leri Dwi Aryani. Tuhan akan memberkati Ibu Leri dan keluarga. Dan kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya untuk kegiatan di rumah sakit ini. Tuhan, setiap pelayanan kami, direksi dan seluruh jajaran Tuhan, berikanlah kami hati yang melayani, kerendahan hati, serta kepatuhan dan ketaatan di dalam jalan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita berdiri, kita akan